Halo, selamat siang. Apa kabar? Terima kasih yang sudah bergabung di acara ini. Luar biasa nih, sini siang-siang, habis makan siang, saatnya kita bersantai tapi mendapatkan sesuatu yang berguna. Ya, oke, saya Hendra Nugraha yang akan menemani kamu semua untuk 1,5 jam, 1,5 jam ke depan. Nggak akan ngantuk, pasti nggak akan ngantuk karena ini isinya luar biasa, berguna banget untuk bisnis kita, ya. Dan webinar kali ini kita akan membahas tentang situasi bisnis selama masa pandemi. Judulnya keren, judulnya langkah extraordinary untuk bisnis di era pandemi. Keep moving like a pro, even it's pandemic. Boleh patah semangat walaupun ini lagi challenging banget, ya. Jadi ini luar biasa, berguna banget. Oke, so keadaan bisnis orang ini kan luar biasa banget, yang challenging banget, dan bahkan di seluruh dunia, nggak cuma di Indonesia. Jadi kita nih agak dipaksa untuk bertahan dengan new normal, ya, seperti bekerja di rumah. Ini udah hampir 4 bulan, udah hampir 5 bulan kali. Mungkin ada yang udah, aduh, di rumah ini udah mau gila. Tapi ya, ini new normal kita. That's why this webinar kita ini sendiri kita lakukan di tengah new normal. Kalau ngelihat angka sekarang tetap selalu meningkat karena banyak yang belum disiplin semuanya. Jadi ingat loh, ini masih ada, tapi tetap harus optimis, nggak boleh pesimis. Jadi kita harus selalu mendapatkan sesuatu yang baru. Langkah-langkah apa? Tips-tips apa saja yang kita bisa lakukan, yang kita bisa dapat referensinya dari orang-orang yang memang telah berhasil. Bisa dibilang telah berhasil, tapi juga masih terus melakukan suatu adaptasi untuk bisnis kita tetap jalan di era yang challenging. That's why, welcome to Langkah Extraordinary untuk bisnis di era pandemi, persembahan dari Cicil Sewa bersama Fabilio dan Kohai. Thank you udah datang, ya. Udah hadir. Appreciation banget untuk mereka yang udah daftar di sini, ya. Kalaupun yang memang belum daftar, monggo, silakan datang aja ke sini, buka di linknya, langsung join masih boleh, ya. Jadi ini udah gimana ya, kayak selain ini udah kerasa banget nih transformasi bisnis tatap muka kayak restoran, toko yang sudah menerapkan perubahan baru. Kita udah lihat banyak banget, mau di restoran, di toko mana, udah banyak sekali new normal, ya. Kita harus pakai masker, wajib, jaga jarak, wajib. Di tempat restoran juga kita nggak bisa yang namanya kayak dulu lagi. Walaupun masih ada pelanggaran, please, be disiplin. Karena ini new normal masih jalan, ya. Dan kita takut banget dong sama yang namanya bisnis kita tutup, bangkrut. Aduh, nggak ngerti lagi harus kayak gimana, ya kan? Sehingga akhirnya kita takut untuk memulai kembali, dibayang-bayangi dengan kegagalan. Ngeri banget. Tapi tetap, sekali lagi saya ingetin kalau misalnya di tengah situasi yang challenging ini, kita harus selalu bisa beradaptasi. Dapatkan referensi yang sebanyak mungkin dari orang-orang yang sudah pengalaman di bidangnya. Ya, jadi pada kesempatan webinar kali ini, benar-benar kita akan kupas banget, ya. Dan feel free kalau udah mau bertanya, ya, sehingga bisa meningkatkan kepercayaan diri kamu, ya, untuk memulai bisnis tengah pandemi. Oke, sebelum kita mulai webinar, antusias banget, ya, dengan teman-teman yang udah join di kita. Jadi sebelumnya info lagi nih, Cicil Sewa akan memberikan voucher juga sebanyak ada voucher OVO 200.000 untuk masing-masing 2 orang yang beruntung. Cara ikutnya mudah, screenshot acara webinar ini ke Instastory. Mention Cicil Sewa, Fabilio, dan Kohai. Terus ceritain deh apa yang Anda pelajari atau dapatin selama mengikuti webinar ini. Dan pemenang akan diumumkan di Instagram Cicil Sewa. Nggak cuma Cicil Sewa, thank you juga untuk Fabilio dan Kohai yang akan memberikan hadiah untuk 3 orang audiens yang bertanya. Jadi aktif tanya, ya, tanyanya yang keren. Karena kalau pertanyaan yang paling keren, yang paling menarik, paling inspiratif, kita akan kasih hadiah. Ada 1 sofa cantik dari Fabilio. Keren banget, kalau gue sih pengen banget. Sama gue free daily pass selama 1 bulan dari Kohai. Jadi siapin pertanyaannya, ya. Oke, jangan lama-lama Hendra bicaranya karena waktunya juga ini para bos-bos, para CEO, COO, founder semua lagi sibuk juga, tapi menyempatkan diri untuk bisa ada bersama kita untuk berbagi tips yang luar biasa. Jadi ketiga orang pengusaha ternama di Indonesia ini dan expert di bidangnya, aku mau say hi dulu sama Henry Octavianus. Hai. CEO-nya dari Cicil Sewa, ya.
Henry juga berperan sebagai direktur juga di PT KVV Bina Propertindo. Udah malang melintang dunia properti, udah entah berapa lama, semua orang tahu siapa Henry. Jadi sekaligus menjabat sebagai CEO di Cicil Sewa. Thanks Pak Henry waktunya dan senang banget. Ini webinar Cicil Sewa yang pertama ya. Nanti mudah-mudahan ada yang kedua, ketiga dan empat dan banyak untuk yang inspiratif. Kita mau say hi juga sama Erik Hirawan. Bapak Erik Hirawan, apa kabar Bapak? Baik, hai Pak Andre, Hendra. Pak Erik Hirawan ini ada, panggilnya Erik Pak Erik? Erik ya? Erik Hirawan itu CEO dari Cohive. Erik Hirawan ini memiliki latar belakang hospitality industry. Saya kenal cukup lama juga dengan Pak Erik, udah menjabat di posisi C-level di beberapa hospitality industry, ya. Jadi spesialis di operation, yang kini menjalankan perannya sebagai seorang COO di sebuah perusahaan penyedia jasa ruang kantor atau bisa disebut co-working number one in Indonesia, Cohive. Gitu, luar biasa. Thanks Pak Erik. Nanti kita mulai lagi ya. Oke. Berikutnya, yes. Next is Christian Sutardi, the co-founder of Fabelio. Hai semuanya. Halo. Thanks for having your time with us. It's really great to have you among us. So, Christian ini singkat cerita adalah salah satu alumni dari Universitas Hamburg. Oke, luar biasa, yang mengawali karirnya sebagai research analyst untuk sebuah perusahaan marketing research. Dari pengalamannya tersebut, Christian dengan temannya, with his friend Marshall Utoyo and Krishnan Menon, form a very inspirative as a game changer business e-commerce in Indonesia, khususnya di furniture, yaitu produk yang diproduksi langsung oleh pengrajin Indonesia melalui online, bernama Fabelio pada tahun 2015. Jadi bersama teman-temannya banyak yang bilang kalau Christian Sutardi ini one of the anak muda tersukses before umur 30 tahun. Luar biasa. Anak muda tersukses sebelum umur 30 tahun. Emang Pak Christian umurnya berapa? Luar biasa, thanks Pak Christian. Yeah. Oke, itu kita kenalan singkat dengan ketiga speakers kita, Pak Henry, Pak Erik, dan juga Pak Christian. Oke, kita jangan lama-lama, kita mau kenal lebih jauh, kita mau kenal lebih lanjut, bisnis mereka masing-masing, dan juga langkah apa saja selama pandemik ini dengan langkah-langkah extraordinary-nya. Ini ada cerita sedikit, kenapa sih Hen harus pakai extraordinary, gitu kan? Ingat dong, itu Pak Jokowi bilang, sempat marah kan di meeting dengan para kabinetnya. Ini jangan biasa-biasa aja. Kita nggak boleh biasa-biasa aja dalam situasi seperti ini. Harus lakukan sesuatu yang di luar kebiasaan, extraordinary. Ya, nggak boleh yang biasa-biasa aja dalam situasi yang sangat sulit. Makanya kita angkat yang namanya extraordinary. Di bisnis kita, seperti apa extraordinary ini, agar kita bisa adapt dengan situasi yang sangat sulit ini. Sehingga kita bisa survive dan bahkan bisa menjadi pemenang. Ya, jadi ingat ya, extraordinary-nya. Oke, presentasi ya. Ada langkah ini sekarang ini kita masuk ke bagian presentasi dari yang pertama. Nah, jadi kita langsung mulai nih. Kita awali presentasi pertama itu sangat brief dari Pak Henry Cicil Sewa. Pak Henry Octavianus, sudah siap? Siap. Siap. Oke, silakan Pak Henry. Oke, pertama-tama terima kasih teman-teman yang hadir di sini. Selamat siang. Terima kasih juga Pak Erik dan Pak Christian udah meluangkan waktunya untuk ikut acara webinar Cicil Sewa. Mungkin waktunya agak sedikit ya dari Pak Hendra, jadi mungkin saya agak sekilas jelaskan aja apa itu Cicil Sewa. Sorry, apa sudah naik ininya? Presentasi ya. Ya, Cicil Sewa ini apa? Cicil Sewa itu, jadi kita ini kalau menjelaskan kalau sewa ini di Indonesia ini, kalau misalnya mungkin teman-teman familiar, sewa rumah, sewa apartemen, sewa ruko itu mungkin 50 juta per tahun. Dan itu semua harus dibayar full di muka.
Nah, cicil sewa ini membuat yang tahunan bayar sewa tahunan ini menjadi bulanan. Jadi teman-teman nggak usah khawatir untuk bayar 50 juta per tahun, tapi jadi 3 juta per bulan. Itu sedikit cicil sewa. Mungkin next slide-nya ya. Jadi kita rental platform aja yang menghubungkan antara pemilik dan penyewa dan memfasilitasi untuk pembayaran bulanan. Nah, karena kita harus cepat, jadi kita juga cicil sewa ini sudah punya lebih dari 5.000 agents networking, mostly Jabodetabek, tapi ada beberapa juga di luar Jabodetabek. Kita sekarang masih konsen di Jabodetabek saja. Next-nya. Nah, inilah kira-kira cara kerja cicil sewa apartemen yang 45 juta per tahun. Dengan cicil sewa, teman-teman bisa sewa apartemen ini di 3,5 juta per bulan. Bukan apartemen aja loh ya, kita bisa rumah dan kita juga bisa ruko. Jadi, kalau teman-teman yang mungkin kepikiran untuk mau sewa untuk bikin tempat kopi, atau mungkin bikin showroom furniture gitu loh, kayak Pak Kris gitu, ya datang aja ke cicil sewa, karena 45 juta sekarang jadi 3,5 juta per bulan. Next. Nah, ini adjustment yang kita lakukan secara pandemik, secara pas era yang season pandemi seperti ini, kita mengedepankan akad online. Jadi kita pakai fasilitas video conferencing untuk melakukan akad sewanya. Terus juga kita memakai teknologi seperti Google Maps, video conference, dan sosial media untuk survei-survei propertinya. Kita juga nggak memungkinkan ada beberapa yang teman-teman dari konsumen cicil sewa juga yang kena dampak dengan pandemi seperti ini. Kita juga lakukan payment relaxation untuk customer cicil sewa ini. Nah, ini salah satu kelebihan program yang kita lakukan selama pandemi ini. Kita jadi mengeluarkan konsep rent property from home. Apa sih rent property from home? Rent property from home ini baru dan pertama kali di Indonesia, dan ini kita yang pertama kali mulai. Jadi sebenarnya rent property from home ini dimungkinkan dengan teknologi-teknologi yang ada. Kalau mungkin zaman 15 tahun, 20 tahun lalu ini nggak mungkin ada. Jadi kita showing unitnya dari rumah, agen-agen biasanya, negosiasi harga lewat telepon, nanti tim cicil sewa akan melakukan survei propertinya sendiri online, melalui Google Maps dan teknologi media yang lain. Nah, itu dia yang sebelumnya saya ngomong, kita juga akan melakukan akad sewa from home. Jadi, pemilik, cicil sewa, penyewa, dan property agent-nya digabungkan jadi satu, lewat aplikasi video conferencing. Setelah selesai proses akad, kunci dikirim lewat kayak online transportasi. Jadi semua contactless, semua tidak ada pertemuan fisik, jadi semua berdasarkan online saja. Berikutnya juga kita ada spesial program during pandemi ini. Kita juga ada self karantin, ini paket untuk yang diadakan untuk perusahaan-perusahaan korporasi. Kita juga start dari 5 jutaan per bulan. Ini juga dilakukan kalau ada yang mau untuk pakai karantina. Next-nya. Ini juga, kebetulan ini juga ada program dari Pak Hendra. Ini yang kita lakukan sebagai dari special program during pandemi ini. Kita melakukan webinar, kita melakukan get fit with cicil sewa, olahraga. Jadi untuk memotivasi untuk kita yuk semangat lagi, jangan terlalu bersedih karena pandemi ini.
Ini juga ada satu program baru yang akan dikeluarkan cicil sewa, namanya sewa langka. Jadi sewa langka itu apa? Sewa langka itu sewa yang sebenarnya super murah banget, tapi jangka sewanya tidak sampai setahun. Jadi mungkin hanya sisa 5 bulan atau 6 bulan. Tapi ini murah banget. Jadi mungkin teman-teman yang mau budgetnya terbatas gara-gara pandemi ini, coba deh sewa langkah dari cicil sewa. Ini harganya murah banget loh, dan tapi ya satu kendalanya memang dia tidak setahun. Jadi seperti teman-teman bisa bagus, jadi kita coba aja dulu 5 bulan, 6 bulan, apalagi kayak ruko gitu ya. Kita coba nih 5-6 bulan, bagus gak ya lokasinya, rame gak ya? Kalau kira-kira rame dan bagus, nanti tinggal perpanjang aja setahun kemudian. Kira-kira, ya ada satu lagi ya. Jadi jadi ya ini ada program juga ajak sewa dan sewa-sewa seru. Jadi ini cuman kalau teman-teman cicil sewa ini kan produk baru, kita baru Oktober ini baru 2 tahun. Jadi kita mau ngajak teman-teman, yuk ajak teman-teman yang lainnya pakai cicil sewa, karena cicil sewa ini benar-benar membantu, apalagi di masa pandemi seperti ini, kita nggak usah bayar uang sewa full di 1 tahun di muka, melainkan kita hanya bayar bulanannya saja. Kira-kira begitu dari saya, Pak Hendra. Mungkin balik ke Pak Hendra lagi, karena waktunya singkat. Thanks banget Pak Henry, thanks luar biasa. Jadi memang benar-benar di cicil sewa ini sendiri Pak Henry tidak diam ya. Kalau dipikir-pikir benar-benar kalau cuma nunggu mau nyewa rumah, ya, itu kan harus tur segala rupa. Tapi kayaknya mustahil kalau bisnis di cicil sewa ini sendiri bisa dijalankan selama pandemi. Sepertinya mustahil. Tapi Pak Henry nggak tinggal diam, melakukan satu hal-hal yang terobosan atau yang extraordinary itu tadi, dengan turnya aja bisa secara virtual, gitu loh. Lalu akad sewanya juga bisa secara virtual, bahkan sampai transaksi terjadinya sendiri bisa virtual. Sehingga langkah-langkah selanjutnya diikuti dengan hal-hal yang tanpa harus kita khawatir akan melanggar batasan-batasan selama pandemik itu sendiri. Ya Pak Henry ya? Ya, jadi program-program yang meringankan. Bahkan ya. Kuncinya aja dikirim. Kuncinya aja dikirim seperti itu. Nah itu contoh-contoh yang benar-benar extraordinary, nggak biasa. Kalau kita nunggu mati, tapi kita harus tahu bagaimana strategi agar bisa tetap menjalankan bisnis dengan baik. Ya, seru juga ya Pak Henry ya, kayak ajak kayak member get member seperti itu. Kira-kira gitu. Excite them untuk bisa bawa temennya. Apalagi sekarang ini kayak yang namanya your home is your home, your office. Ya. Masih banyak kantor-kantor yang memang menganjurkan untuk tetap work from home. Ada yang sampai akhir tahun, bahkan sampai tahun depan, bahkan ada yang selamanya menerapkan work from home, gitu ya. Jadi cicil sewa mengantisipasi. Ayo, kalau memang saat ini tempatnya belum memadai, pindah deh dengan menyewa ke tempat yang lebih bisa representatif sebagai kantor nantinya, gitu ya. Dengan menyewa. Terus bayarnya bulanan. Bayarnya bulanan. Wah, oke. You have a lot of people. Oke, thanks Pak Henry. Kita langsung aja ke presentasi yang kedua, brief presentation from Pak Erik Hirawan from CoHive. Ini digadang-gadang sebagai #1 co-working space business in Indonesia juga, dengan banyak sekali cabangnya, dan memiliki sistem ataupun sesuatu yang unik. Nah, kita pengen tahu nih extraordinary plan-nya Pak Erik and the team CoHive dalam menghadapi masa pandemik ini agar tetap jadi pro. Ya. Oke, kita silakan untuk Pak Erik waktunya. Oke, thank you Pak Hendra, Pak Henry juga untuk diberi kesempatan ya kita untuk sharing nih. Hai semuanya yang ikut hadir di sini. 10 menit ke depan mungkin paling lama saya akan share tentang CoHive itu seperti apa. Tadi disampaikan itu adalah co-working industri ya. Mungkin silakan aja langsung ya ke slide-nya dari. Ya. Oke, kita establish mulai di 2015 sebenarnya. Kita saat ini coba mau share ya bagaimana sih kita menghadapi bisnis internally untuk CoHive sendiri, dan juga membantu member kami kita sebut which is para SME, kemudian startup yang ada di dalam komunitas CoHive. Selanjutnya, so history sedikit tentang CoHive.
Kita dari 2015 sampai saat ini sudah di 30 lokasi across 5 kota ya, Jakarta, Tangerang, Jogja, Medan, dan Surabaya. Dan sampai saat ini juga kita masih ada pipeline untuk opening lokasi-lokasi baru, yaitu di Tangerang, di Surabaya, dan di Jakarta. Ada 3 lokasi baru, dan Jogja sedang kita eksplor kembali, serta kota-kota lainnya. Kita masuk ke Bandung, kemarin ada Samarinda, kita akan coba eksplor. So, kita saat ini sudah memanage lebih dari 60.000 square meter lokasi di seluruh kota dan lokasi tersebut. Dan member kita sebutnya member atau tenan ya, klien, ada lebih dari 10.000 member yang sudah masih aktif. Dan pada saat kita beroperasional dari sejak awal, kekuatan kita adalah di community base kan, community engagement. Kita melakukan lebih ke 40.000 peserta yang sudah hadir. Nah, selain coworking, yaitu tempat kerja, kita juga memiliki produk lain ya. Saat ini kita memang HQ-nya ada di Mega Kuningan ya. Kita sudah kelola 1 gedung penuh. Kita juga ada manage co-living, itu akomodasi konsep apartemen minus atau kos-kosan plus ya, di mana fasilitasnya adalah community based juga, community based. Mereka bisa menggunakan fasilitas secara sharing, kolaborasi, bikin event, activity bersama sehingga bisa saling contribute lah ya untuk bisnis mereka. Dan juga ada satu produk lagi yaitu co-retail. Ya, basically ini retail space yang kita buatkan untuk para member kita untuk showcase produk-produknya mereka. Misalnya ada bisnis di anything lah. Kita banyak tenan yang SME atau startup di kita yang mungkin digital base ataupun produk sekalian, kosmetik, so they do di retail kita. Selanjutnya. Nah, ini beberapa pendekatan yang kita lakukan, terutama untuk SME ya, dalam masa pandemik ini, ya impact yang terjadi kan sangat signifikan ya. Ada memang nggak sustain ya, startup ini sangat terimpact dengan kondisi pandemik sampai harus close down. However, dari short term yang kita monitor sejak pandemik terjadi, demand-nya tetap ada. Ya, considering mungkin properti bisnis yang konvensional sudah terdampak, di mana lease yang long term sangat tidak memungkinkan lagi, sehingga mereka mencari space yang lebih kecil dengan short term payment dan juga one stop solution di situ untuk fasilitas dan lainnya. Ya, sehingga ini kurang lebih juga kita ketahui lah di luaran ya terjadi dengan layoff di perusahaan-perusahaan, di startup apalagi kan, itu sampai luar biasa impact-nya. So at the end, kan setiap bisnis, startup atau SME juga mereka pengen sustain, pengen survive. So in reality, Co-Hive menjadi alternatif pertama untuk either itu menjadi swing space karena harus distancing. Mereka break up timnya di lokasi yang berbeda, which is ngambil ke co-working, atau memang harus downsizing atau pindah dari conventional lease. Nah, long term, medium termnya ke depannya juga more or less sama ya, karena uncertainty dari COVID ini membuat sustainability perusahaan juga sangat tidak jelas ya. So they sometimes do it downsizing, upsizing dari tim membernya. Ada layoff, ada hiring lagi. Nah, ini terjadi juga di beberapa startup. Nah, dengan demikian ya space yang dibutuhkan juga menyesuaikan dengan tim membernya di company-nya dia kan. So co-working space kita miliki juga ke fleksibilitas untuk menyediakan kapasitas ruangan untuk yang dari kecil sampai besar juga ada. So there's so many option yang bisa menjadi alternatif ternyata di co-working ini ya, termasuk juga biayanya of course lebih cost effective. Selanjutnya. Nah, ini beberapa juga option ya atau alternatif atau strength-nya kenapa co-working menjadi option khususnya Co-Hive. Ya, kita berada di hampir kota-kota besar. Jadi opsi untuk menggunakan alternatif lokasi, terutama sekarang ini masa pandemik, mungkin company-nya bilang work from home, tapi udah jenuh mungkin kerja di rumah ya, pilih di co-working space. Kalau mereka sudah jadi member kita di gedung di daerah Jakarta Selatan misalnya, atau tapi rumahnya di barat atau di timur, ya sudah masuk saja kerja di co-working dengan segala service dan facility yang disiapkan, sehingga menjadi option ya kita sebagai satellite office juga. Kemudian, in a sense, untuk penyediaan ruangan tadi garis besar mungkin di short term, long termnya sudah disampaikan, ada fleksibilitas ya untuk menggunakan ruang kecil atau ruang besar. Nah, harga kita tuh satu harga. Nah, ini mungkin nanti bisa aja ngobrol tuh dengan cicil sewa untuk gimana listnya, apakah dibantu, space-nya sudah ada, business intention-nya atau planning-nya sudah ada ya. Kita ngobrolkan dengan cicil sewa mungkin ya untuk menggunakan space kami, dan harganya bulanan. Bisa quarterly, bisa bulanan, dan itu udah end-to-end ya. Meaning dari internet sudah termasuk, pantry supplies, listrik, semua
conventional list kan, sewa ruangan, bayar service charge, bayar listrik, hire internet provider dan lain sebagainya. So for us is one stop. Sehingga ya untuk poin terakhir adalah kita juga ada ekosistem di mana banyak member kita, bila dari VC juga, venture company atau venture capitalist, atau juga para startup yang bisa kolaborasi sehingga bisnis kita bisa lebih cepat lagi terakselerasi. Ada web developer kah menjadi salah satu member kita. Nanti kita ada sistem yang bisa Anda lihat mengelingkan dari semua member-member kita sehingga bisnisnya bisa terbantu oleh another member of Cohive. Selanjutnya, ini activity yang kita lakukan, tadi di-mention untuk nge-linkkan antar community member kita kan, ada community event, founder meetup, mungkin antar CEO atau founders berkolaborasi, sharing their success story-nya, sharing their triknya untuk bisnisnya bisa sustain atau survive ya di masa pandemi, dan juga kita undang beberapa pembicara ya, either melalui call-learn, some expert to share our member on bagaimana melakukan bisnisnya lebih baik lagi, atau call-talk kita lakukan kayak talk show dengan beberapa expert juga, para konsultan, or even social hangout ya dengan member sendiri. Ya so far mungkin karena distancing dan pandemi kita lakukan secara virtual, termasuk juga event-event yang kita buat sekarang ini lakukan secara virtual. Member kita dan juga partner kita cukup banyak. Anda lihat di sebelah kanan, mungkin itu bisa menjadi opsi beberapa company yang memang sebetulnya itu sebagian dari mereka adalah para venture capitalist yang bisa bantu untuk pendanaan di bisnis startup Anda, dan nanti mungkin space-nya ya dengan cicil sewa ya bisa dikolaborasikan. Oke, selanjutnya. Ini salah satu contoh member kita, mereka startnya dari kecil di 4 ruangan, kemudian dalam hitungan bulan mereka growing. Nah ini fintech untuk Alami Syariah. Sekarang mereka udah ambil 1 lantai di Pasar 89 dan timnya growing sangat luar biasa, dan timing sekarang memang cocok sekali sih untuk yang mereka lakukan. Juga kita kolaborasikan untuk melakukan event bersama ya dengan mereka sehingga bisa menjadi benefit kepada member kita yang lain. Selanjutnya, ini juga again kita hospitality business, coworking space ini kita full sebagai operator terhadap coworking space yang ada di Indonesia ini. Kita pastikan safety dan security-nya dari member kita, definitely itu menjadi prioritas kita. Nah ini beberapa pendekatan atau policy atau prosedur yang kita lakukan, mulai dari disinfektan dari space kita, informasi yang rutin tentang what's going on outside, dan juga pandemic atau COVID protokol yang member kita harus terapkan, sampai juga action plan atau bagaimana bila ada cases positif di space kita. Kita sudah punya prosedur yang sangat bagus ya, mengikuti dari guidance dari World Health Organization dan juga dari Dinas Kesehatan Indonesia serta Disnaker, serta kita koordinasi baik dengan para pemilik gedung, karena kita juga ada di lokasi gedung-gedung, di floor gedung-gedung besar ya, seperti di Menara Mandiri, di Zona Topaz, dan gedung-gedung lainnya. Selanjutnya. Nah ini, again, secara elaborat mungkin saya sampaikan lagi bagaimana sih menghadapi masa pandemi ke depan ya, selama COVID ini. Cohive kita memberikan sangat fleksibel ya, kemudahan untuk negosiasi lah untuk listnya, untuk menggunakan space kita yang notabene mungkin kalau yang di ruko atau di kantor-kantor yang konvensional sangat rigid ya untuk sistem rentingnya kan, ada tahunan, deposit setahun, dan lain sebagainya. Kita very fleksibel. Kemudian juga kalau kita review secara worldwide, di negara-negara lain bersama coworking menjadi opsi, menjadi solusi terhadap kondisi pandemik ini, dalam artian saving expenses ya, dalam mengoperasikan bisnisnya atau kantornya. Karena tadi rasio perbandingan sewa per meter persegi, kemudian dengan segala OPEX, CAPEX, serta operational cost yang harus dikeluarkan, compare dengan masuk ke Cohive yang sudah ada ruangannya, ada meja kursi, internet, dan pantry, dan service, so basically itu sangat-sangat cost effective. Sehingga dengan demikian kan sustainability atau company-nya untuk survive pun sangat bisa diperhitungkan spend-nya kan, juga lifespan-nya stretch lagi karena funding yang dimiliki mungkin bisa diperhitungkan untuk sewa yang lebih lama lagi kan, instead of conventional pricing dan apa yang kita hadapi lah bila menggunakan rental-rental yang konvensional. Dan itu memang betul terbukti, demand-nya sangat tinggi, banyak yang menjadikan kami sebagai solusi menggunakan space ini. So hopefully sih the next 3 to 6 months ini kita bisa menjadi solusi dari para startup untuk small medium enterprise juga. Ya, dan
kita saat ini insya Allah bicara dengan beberapa pemilik gedung juga untuk menggunakan gedung mereka menjadi opsi menyediakan co-working space sehingga bisa membantu para pengusaha yang pemula ya, startup, dan juga menjadikan bisnis ini kembali bergulir lah. Walaupun dalam kondisi pandemik, we have to find a solution, we have to continue driving untuk growing the business melalui ya inisiatif-inisiatif, ide-ide yang ada. Dan saat ini pun member kita yang baru bergabung di masa pandemik adalah mostly di digital platform yang menjadi solusi terhadap problem yang ada saat ini. Ya, tadinya mungkin bisnisnya tidak ada, sekarang udah mulai bermunculan menggunakan digital platform. Kemudian demand untuk virtual office juga udah sangat tinggi. So I mean there's an opportunity. Apalagi nanti dikolaborasikan dengan cicil sewa ya, Pak Hendra ya, jadi bisa lebih luar biasa lagi. Itu dari kami, thank you. Mudah-mudahan bisa bermanfaat sharingnya, dan nanti kita akan kasih undangan ya untuk gunakan fasilitas kami. Jadi nanti Pak Hendra mungkin akan bagikan siapa yang akan beruntung menggunakan Co-Hive Space di Jakarta ya. Thank you. Baik. Ya, thank you so much Pak Erik Irawan, CEO dari Co-Hive Co-working Space. Kita perhatikan, kita masih bisa melihat gimana Co-Hive pun tidak tinggal diam. Tidak hanya menyerah pada situasi. Kalau dilihat, ini luar biasa, bersama semuanya akan di dalam satu ruangan seolah-olah impossible. Tapi Co-Hive berinisiatif untuk melakukan sesuatu yang extraordinary, dengan pastinya menerapkan batasan-batasan dan juga memenuhi protokol ya dalam situasi pandemi ini. Selain itu, yang menarik adalah Co-Hive tetap melakukan suatu ekspansi, bahkan akan membuka, tidak tinggal diam, tapi akan membuka lokasi-lokasi baru juga di beberapa tempat. Yang memang ada bekerja sama nantinya ke depan bersama Cicil Sewa. Tapi tarik garis besar baik dari Pak Henry ataupun Pak Erik, tidak tinggal diam. Itu something yang extraordinary, sehingga bisnis tetap jalan, ya, sustain dan menjadi pemenang. Thanks Pak Erik. Oke, last but not least, ini ditunggu, ini idola para semua orang kayaknya nih. Ini ketika saya membaca Fabelio ini luar biasa ya. Jadi sebagai game changer saya rasa, as a game changer in furniture business in Indonesia, ya, online. Tapi tetap memanfaatkan para pengrajin furniture di lokal sehingga bisa dijual online, tapi juga menggabungkannya juga seperti ada workshopnya, ada juga ada tokonya seperti itu. Oke, kita panggil langsung ke let's invite and please welcome Bapak Christian Sutardi as a co-founder of Fabelio to give us some kind of brief about Fabelio and what is Fabelio's extraordinary plan to keep your business alive and even better. Yes. Oke, terima kasih Hendra, Henry, Cicil Sewa for the time. Oh ya, ini kan saya udah dapat izin presentasinya dalam bahasa Inggris ya, so yes, please. But it's fine, right? Oke, saya soalnya ya emang ada nama Indonesianya. So my dad is actually Indonesian, but my mom is German. Saya lahir dan besar di Jerman dan baru pindah ke sini beberapa tahun yang lalu. Jadi masih belajar bahasa Indonesia. So we speak in English today. Okay. We jump to the slides. Yeah. Oke, siap. Ini khusus untuk strategi Fabelio di saat pandemi COVID ini. Okay, so what is Fabelio? So we are a leading tech-enabled home and living retail company. Our focus is customer experience, design, dan obviously furniture. Yeah, basically kita jualan furniture dan juga interior design. We started the company in 2015, so it's been 5 years now. Every year we had a different focus point. So tahun 2015, of course, we were looking at the questions, do people want to buy furniture online? And the answer was obviously yes. So we were able to get our next fundraise in 2016. That's when we opened the very first showroom. So showrooms have been a very important part of our strategy for the last 4 years already. Because what we realized is that, you know, for customers, when they buy furniture, there are always 2 touch points, online and offline. And then, of course, there are friends and so on, who also give feedback during the journey. So our idea was that we map out the full journey. And we realized that, of course, even though people can buy offline and they like to buy offline, usually the first touch point is online
research. So we acquire them from marketing. They go to the website, get discovery, and get inspired, and then they go to one of the showrooms. And that started since 2016, and we've been growing this segment much more. Then over the next couple of years, we just focused on the business fundamentals to make our customers happier, become bigger in terms of sales volume, and find our clear path to profitability. And then in 2019, we realized that our strongest growth driver is really to push both online and offline at the same time. So we opened our 23rd showroom last year. This year we opened 10 new showrooms, and of course it's powered by Cicu Sewa. Thank you for that. Yeah. So I think we have a very good relationship. I think we started in 2018, right, to collaborate, and without Cicu Sewa, obviously we wouldn't be able to pay so much cash upfront. That's why I also have to say, tadi di slide-nya kan, you were talking about residential, but for us really the use case is Rukos. So most of our stores are in Rukos, and it's the same. The landlord wants to have the payment 1 year in advance. But obviously as a small startup or as a tech company back then, the focus was not really to open 10 stores and pay 300 million per store upfront, because we wanted to be much more efficient with our cash. So we decided to find a solution for this. And I don't know how we ended up meeting, but it was a very good coincidence that we teamed up. So this year we are opening 10 despite the pandemic, and without Cicu Sewa, as mentioned, would be much harder. The brief overview. So long story short, we really focus on customer experience and design. We believe that especially in furniture where the average ticket size is very high, people are much more critical, right? For example, if I buy a phone case on Tokopedia and it takes a month to be delivered, of course I'm upset, but then again it's only maybe 10,000 rupiah, right? But if I buy a dining table and that costs 3 million rupiah and it takes long, of course I'm much more critical, and my frustration is much stronger compared to, let's say, a phone case. So in the furniture business, it's very important that every single detail of the customer journey is delightful. So we have a strong focus on that and look into every single touch point. And this is really where our showrooms come in. As mentioned, we are now opening, we have more than 20 showrooms across all major cities in Indonesia, mostly those still in Jabodetabek. And we are opening 10 more, so that by the end of the year, we are covering 140 million people in Java. On top of that, we offer interior design, both for residential customers, but also for commercial projects. For example, back then, obviously before the pandemic, restaurants, cafes, and bars, but that is not really happening that much anymore. So we are more focused on corporate offices. Okay, there were a number of issues that we encountered during COVID-19. Maybe I can speak also a little bit about the internals at Fabilio. I think it's fine, but obviously it was a very exciting time for us, very stressful and very challenging. First of all, there was the big revenue drop. Our revenue on the first week of April dropped 30% compared to the last week of February. So in February, the first case in Indonesia was in the first week of March. So over the next couple of weeks, our revenue dropped by 30%. Very bad for us, because people were more reluctant to buy furniture because of economic uncertainty and so on. Now the second was even worse for us, PSBB. So PSBB was implemented, all stores had to close, all restaurants closed, you know that. And suddenly our showrooms had to be shut down as well. And that led to an even bigger drop. And we really had to push online. How we did that, I tell you later. Then another thing that we had to deal with were import restrictions. Suddenly, it was harder for us to import from abroad.
because Jokowi's announcement on COVID-19, a lot of imports were put to a stop. It affected our stock level, but not so severely. Another big issue to COVID was that suddenly we had to do WFH. And we felt in the beginning, especially when it comes to the sales people, the warehouse, the delivery team, that they felt it's not fair that they are still on the ground, whereas the HQ is still working from the office. So that also led to a certain situation where we felt, okay, the motivation of the team is not that high, but we were very, very lucky that we didn't have to lay off any employee. And that's helped to stabilize the motivation. Then another thing, maybe this is very startup specific, so I'm not sure how many startup founders are in the call now, but we were also fundraising, right? So we needed new funds, but the timeline was delayed because suddenly the investors that wanted to invest wanted to see how COVID was working out, how it impacts our business and so on. So that added a lot of extra pressure on us. And now the last point maybe that is worth mentioning here is that we had issues with refinancing our working capital or our supply chain because we get most of our loans from P2P companies. And for them, it became harder and harder to close projects, right? Because people were not in the mood to invest money. So it became a bit harder for us on that side. But all these 6 points that you can see here on the slide have been figured out. And thankfully now 6 months later, today is already September the 1st, things look much, much, much brighter. So how did we respond? Of course, when we first heard rumors in mid-February that the virus is spreading globally, we knew that something would happen, also in Indonesia. So we expected this. And then it became very, very real when suddenly the first case in Jakarta was announced. When the first positive case was announced, we knew the next step that will happen is probably restrictions like in other countries. So we had to start to adapt. Even before PSBB happened, we had a small emergency playbook. And we also created a second, basically doomsday kind of business plan. And we really refocused from expansion into basically how to soften the impact. And the last step, of course, is that we implemented the solution. So probably the single most important solution that we brought to the table is that when we were supposed to close our showrooms, we said, okay, we don't lay off the people, but instead we make them chat agents. And now we call it virtual assisted buying. It's basically that when you go to our website, there's a live WhatsApp and live chat. Okay, and now we have a team of 18 people who basically look into the traffic and into the visitors of the website, and then can go and start hunting outbound, right? So for example, if Hendra is on the website and looking for chairs for 15 minutes, then maybe something pops up and we ask, hey, how can we assess you? So without getting too technical, but in the background, you imagine we have 55,000 visitors on the website, but only 18 agents. How do we find the customers with high intent? That's where we build tools to understand what are the high converting traffic visitors. So for example, very simple example is if you have been to our website for 3 times this week already, then you're very likely to convert and become a customer compared to someone who's just now on the website for the first time, right? So with our tools, we are able to highlight these visitors so that our agents can chat directly with them. Why does it work for us so well? The main reason is that, yeah, you saw that we opened our first store in 2016. And back then, the first reason was for customers, I want to touch and feel, okay? But this is not the #1 reason anymore. Now, the main reason why someone comes to the store is because they would like to speak to someone, right? And speaking to someone or human interaction, that is really something that you can do online. So what that led to is that now we not just have the website and the showroom, we also have the virtual assisted buying that is literally closing the gap between pure online and pure offline, right? Because now you can buy on the website with human assistance. For us, it was a very big success.
So if you see the numbers here, we always used to have this channel where customers can ask questions and our customer service answers, but that only contributed to 1.33% of the revenue in February. Then when we started to just add the chat, it increased to 22.5%. And when we put all our efforts into it and when showrooms were closed, suddenly 33% of the revenue came from this one channel. Now we have the new normal. The new normal means for us that, yeah, of course, the stores are open again, but a lot of the operational systems have changed now. But even in the new normal, 21% of the revenue of Fabelio are from this channel that was born during COVID. We also now basically count website and VAB traffic as online sales, and our online sales are at the record historically, right? So usually in Indonesia, the biggest month is Harbolnas, ya, 12/12, and we were able to beat those numbers in April. Then May was even higher, June even higher, July even higher, and yesterday we just closed August with our highest online sales ever. And it's partially driven, of course, by VAB. Maybe a couple of more things that we, of course, also implemented. We have some preventive measures. So in terms of business continuity, we started to basically measure the temperature of all employees. So these pictures are maybe also even from before PSBB. Yeah? So we had the showroom still open. So on the right side, you can see people were not wearing masks at that time. So this was, I think, in February or March. But we were also already starting to be preventive, right? So that people who entered, they had their temperature taken. Then, of course, our employees have to wash their hands twice in an hour. The full showroom is disinfected every 2 hours, and there are hand sanitizers everywhere. On the left side, you see that our warehouse team is also undergoing the same temperature checks and is wearing masks. And the one feature that we enabled is also that on the website or through our customer service, customers can now say if they want the delivery team to go inside the house or not. So that becomes an option. Then, of course, temperature check forms. So for all delivery and QC workers, they have this small card, which I think now is very famous, especially restaurants, they always have it. But yeah, we used to have it very early on because customer experience is so important for us. So it would just say the name of the delivery driver and the body temperature before entering the customer's house. Another example, of course, how we were able to reduce risk is that we started to reduce cost. For example, we slowed down quite a bit on expansion. Initially, we wanted to open 20 stores this year, and we ended up only opening 10. Then with regards to hiring, we felt that for a couple of months, it was good to freeze hiring. We have now opened this again for all departments. So if anybody is interested, we are still hiring. And then, of course, we selectively took advantage of certain things such as loan repayment relaxations, grace periods. We were able to renegotiate with suppliers. Grace periods for office warehouse showrooms. I think Chichisewa also was very, very helpful during that period. But yeah, that's in general how we were impacted by COVID and how we tried to mitigate it. Quick overview from our side. We feel that the worst is over already, but we also feel that we have to be extra cautious, disciplined when we go out, wear your mask and wash your hands, and always be just careful. Yeah. So yeah. Thank you. Thank you so much, Bapak. Thanks so much, Christian Sotadi as a co-founder of Fabelio. Ini luar biasa ya kalau saya bisa sedikit meresumekan untuk teman-teman yang sudah join di sini. Fabelio ini, sudah ya satu hal kita lihat dari data tadi di 2019 itu 23 tempat. Lalu di 2020 rencananya 20 tempat baru ekspansi.
Tapi karena keadaan seperti ini tidak stop untuk berekspansi, menambah walaupun setengahnya di 10, tentu dengan menggunakan beberapa strategi. Salah satunya adalah dengan cicil sewa, itu luar biasa. Lalu satu hal yang sangat menarik adalah Fabelio telah expect kalau akan kejadian seperti ini sejak Februari akan seperti apa. Nah, lalu langkah berikutnya adalah atau mengadaptasi keadaan ini seperti apa. Dan yang paling penting Fabelio tinggal diam. What is the solution? Fabelio terus dari mulai expected, adapted, lalu kalah dengan solusi. Itu yang penting. Gitu ya. Karena dalam bisnis di Fabelio ini sendiri ada offline dan online. Bagaimana menjembatani gap ini antara pure online dan pure offline. Itu bisnis Fabelio. Jadi jangan diem. Akhirnya shop online dan offline gap-nya itu harus jalan dengan seperti apa. Makanya ada satu tadi yang sangat menarik saya adalah VAB itu tadi ya, Virtual Assistant Buying. Seperti itu ya, if I'm not mistaken. Sehingga ketika bulan Februari berkontribusi hanya 1,33%, tapi di bulan kemarin sampai di new normal bisa sampai ke 30-40% kontribusinya. Jadi walaupun ada pandemi seperti ini, tapi dengan langkah extraordinary, Fabelio masih bisa sangat bertahan karena berhasil tadi disebutkan successfully menjembatani gap antara pure online dan pure offline. Well, thank you so much Pak Christian, very inspiring juga. Oke. Saya ingetin lagi, untuk siap-siap, untuk yang mau bertanya, udah pada ngetik belum? Ada pertanyaannya atau apa? Udah ada, Pak. Mbak Indah udah ada ya? Cuman, before we go to all the selected questions from our audience, thank you so much, karena the best questions, ataupun the most interesting questions, akan mendapatkan hadiah dari JSMA, dari Fabelio, dan juga dari Kohai. Oke, tapi mau bilang dulu sedikit nih, mau nanya ke semua yang ada di sini, khususnya para pembicara. Very simple. I want to ask about actually in general, what is the best tips from your perspective? Yeah. So your business can survive and even can be the winner during this pandemic. Tadi secara bisnis sudah, tapi in your perspective as a leader of your institution, what is the tips for everyone here who come to our webinar to make their business survive or even can be the winner of this situation? Okay, let's start with Pak Erik. What do you think, Pak Erik? Kita harus ngapain sih? Okay, thank you Pak Hendra ya. Okay, basically secara general mungkin ya bisa saya jawab di sini. Pertanyaannya adalah mungkin trik-triknya atau bagaimana kita bisa survive adalah first you need to know the data dulu kan, what's going on with the pandemic. Kita tahu impact-nya secara ekonomi globally akan seperti apa. And then second step adalah ya consolidate internally where we stand ya. Tadi mungkin Christian mention mengenai what is the stand dari para venture capitalist untuk funding kita, untuk dan seterusnya. So measuring the situation seperti itu, at the end bisa knows our ground seperti apa. And then another step adalah review supplies and demand. What is the markets responding to this situation? Is there any call it the indication that is going to be improving, increasing? So exactly what we did. Jadi kita juga listening or observing or monitoring a lot of medias yang sharing or informing about what's going on in the property industry. Either itu dari property operators, dari dari para analis terhadap bisnis itu sendiri, economic expert and so on. So this data we process internally within the management team, the board, and then at the end we move our next step-nya dari situ. Either I think the same thing with the most of company, either downsizing the team, right? Kita lakukan adapting then adjusting the team in order for us to continue survive. And then in some location kita juga renegotiate with the landlord, right? Kemudian kita juga in some location, eventually if the business is not performing or we have to close down, we close down gitu kan. So to survive, definitely there's a lot of measure we need to do.
with all the crisis management process yang kita aimnya adalah sekarang kan di survival mode dulu ya. So basically knows your data, your number, and then at the end move forward to your next based on your review lah terhadap overall indicator lah terhadap bisnis kita itu sendiri. Think seperti itu mungkin ya. Thank you, Pak Erik. Yes, Christian, what do you think? Yeah, what do I think? I think Pak Erik has very, very valuable insights. I remember also from the deck that Pak Erik showed just now, there's this very, very important word, opportunity, right? So I think that in every challenge, there's an opportunity. Maybe I cannot give like really that one advice in terms of operations, but in terms of mindset, what we believe is that, every challenge is an opportunity. We should never give up. And we are very optimistic people, and we feel that there's always a way out. That's, I think, how we came through this. Yeah. Oh, thanks, Christian. Yeah, never give up. Pak Henry. Well, basically Pak Christian sama Pak Erik sudah banyak kasih tips. Mungkin ada dari saya setuju dari Pak Erik dan Pak Christian semua, cuma saya ada sedikit tambah aja. Yang pertama, kita mesti accept bahwa memang pandemic ini it's happening, so kita harus nerima dulu. Terus secara general ya, terus kita juga harus adapt. Terus kita harus embrace the change. Jadi benar, you should never give up, adapt, kolaborasi. Sekarang zamannya bukan zamannya gimana lagi, sekarang harus kolaborasi. Bahkan Cicil Sewa juga mesti kolaborasi dengan Kohai, Cicil Sewa kolaborasi dengan Fabelio, things like that we should be taking into account as well. Saya kayak Cicil Sewa juga kita ada rent property from home, exactly the same way that Fabelio and Kohai also doing, with that online without physical needs to meet. Jadi itu it puts up ourselves as well secara retail ya. Jadi ya inilah sebenarnya hal-hal yang dulu saya nggak pernah kepikir. Sewa pakai video conferencing doang. Oh ya, gimana? Weird gitu. Tapi gara-gara di pandemic ini, ide ini saya pikir, ini memang bagus karena orang tetap butuh sewa rumah. Tapi gimana caranya pemilik kadang-kadang nggak mau ketemu gitu, dan itu semua masalah. Dan akhirnya kita keluarkan program rent property from home. It gives a good number every month. Jadi semua orang sekarang mulai pakai. Tapi ini kita hanya di bawah 100 juta punya transaksi ya. Kalau Pak Christian rata-rata di atas semua, jadi notaris tetap. Kira-kira begitu deh. Good. Thank you banget. Itu pandangan umum dari ketiga speakers kita, luar biasa. Satu garis kita bisa tarik adalah never give up dan terus beradaptasi dengan perubahan ini. Sebelum kita masih ngumpulin pertanyaan dari yang lain, ada satu nih yang sangat dikhawatirkan nih. If we at the moment, a lot of people are talking about recession. Singapore resesi, Jepang resesi, Korea resesi. Indonesia predicted, even Mahfud MD selaku menteri bilang 99% next month Indonesia will have a recession. Wow. Another menteri bilang katanya, kita harus siap dengan resesi, tapi harus tetap semangat. Oke, ini menakutkan. Orang yang tidak tahu what is recession, akan jadi apa Indonesia dengan resesi, itu ngeri. Ya, nah apalagi pelaku-pelaku bisnis seperti kalian sebagai leaders dari institusi yang luar biasa ini, what is your advice for people in this webinar as a participants who just started their business or struggling with their business? Of course, they are looking up to us that we have to adapt, we have to survive, we have never give up, But recession. Pak Christian, how will you prepare your business, your big business, in this very, sorry to say, but very scaring recession things that next month or this month? What is your advice, Pak? Yeah, okay, that is also not so easy to say. I don't have the solution.
But what we have done is that we revised all targets. We have to be realistic. This year we will not be as good as we thought it would be in February. That's the truth. So another side effect of that is, of course, cost cutting, right? Cost cutting being more, not passive, but more cautious when it comes to spending. Really look at every single expense twice. I would say that at least for this year, the good times are over, right? It will be even harder for us to raise. So we have to be very, very cautious. But there will be better times for sure. That's something that we know. So we are not definitely reducing, let's say, our headcount to a number that is not supporting next year's growth, because we believe that next year will be better. But our first assessment is that, of course, yeah, recession will happen. I think it's an economic term, but what we actually see in our stores, what we see on the website is that maybe the furniture industry, and again, we are very, very lucky, it's not as hit as hard as, for example, tourism or maybe the mall industry or retail. But yeah, we have to be really expecting the worst and spend less. So I think what VC, an investor friend of ours, said, okay, now what we got to do is basically cut our expectations into two and double our cost expectation. That's the worst. Ya. Ingat tuh, watch out your cost ya, kata Pak Christian ya. Ingat tuh, karena kita juga tidak tahu seperti apa, tapi semoga ini akan kembali lebih jadi normal. Baik, bagaimana dengan Cohive? Basically, yes, the news says that everywhere also globally recession is coming over. However, yang kita lakukan adalah continue fighting, continue doing the most untuk supaya tetap thriving and survive. Of course, a lot of component yang kita lakukan approach from I think across the company, across the globally kita lakukan juga efficiency, right? Tadi cost cutting, reduce and push the collection on the AR, probably the financial side ya. Kemudian juga renegotiating all yang related menjadi responsibility kita to our partner, our vendors ya, by doing the payment plan basically. So, but eventually kalau memang pada saatnya krisis itu hit badly, I guess we need to be ready with plan B, meaning if we have to face the reality that everything have to be shut down, so what other solution that we can do to continue thriving and then come out to this situation and come up with the new ideas, new thing that we can do differently sehingga bisa terus berkreasi berkarya. Because it's economic situation, crisis, yes, it's crisis. There's a situation where the economy probably shut down. However, I think as Chris mentioned, it's not all impacted. Probably there's some hope and chance that everything's still moving. And people have to always create something, do something, and make something that probably will help the business. That's all it is. Cool. Stay kreatif ya. Jadi jangan berpangku tangan, tapi stay kreatif. Thanks, Eric. Pak Henry. Resesi. Ya, resesi. Semua orang lagi ngomong resesi ini. Ya, dari saya mungkin kita accept dulu pertama. Memang ini resesi yang suatu yang secara global, yang secara pribadi kita udah nggak bisa hindari kemana-mana, tapi stay strong, stay kreatif. Benar kata Pak Christian bahwa tidak semua bisnis ke-affect, dari cicil sewa pun ternyata kita tuh bahkan di era ini lebih banyak orang yang mau pakai cicil sewa karena memang cicil sewa kan membantu secara cash flow ya. Jadi tapi saya mau kasih saran, jadi resesi ini kita nggak harus takut, tapi kita harus adaptasi, lihat peluang, cari kolaborasi, jadi semua itu bisa jauh lebih cepat. Jadi keep thriving, seperti kata Pak Erick. Wah, oke. Thanks Pak Henry, ya. Terus ya, keep thriving ya. Thank you. Jalan. Oh, kita mau say hi juga.
Untuk banyak saya ternyata yang datang, yang join di webinar kita nggak cuma dari Jakarta nih semuanya teman-teman di sini. Tapi ada juga dari Makassar, ada dari Bengkulu yang udah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa yang bisa dijawab oleh ketiga. Ini ada pertanyaan dari Ahmad Yusran dari Kota Makassar. Izin kepada para narasumber. Pandemi COVID-19 saat ini para pelaku bisnis dihadapkan pada tantangan untuk dapat beradaptasi mengikuti kondisi era new normal. Selain terkendala dari sisi supply, karena terganggunya distribusi akibat kebijakan karantina wilayah selama masa pandemi, pelemahan dari sisi permintaan juga semakin menekan keberlangsungan bisnis dalam negeri, karena daya beli masyarakat juga mengalami penurunan. Menurut Bapak, sebagai CEO, bagaimana strategi dan inovasi pemasaran yang sebaiknya dilakukan dalam meningkatkan penjualan dan aliran masuk kas, agar bisnis yang kita bangun tetap bertahan dan survive di masa pandemik. Mohon pencerahannya ya Pak. Oke, dari Makassar ya. What is your strategic and innovation in marketing side yang that we can do to increase the sales and our cash flow in business that we develop can survive ya in this kind of pandemic situation. Ini lebih ke marketing ya, kata semuanya. Pak Henry, gimana Pak Henry? Strategi untuk pemasaran seperti yang tadi kita sudah paparkan juga dari pihak beliau dan Kohive juga. Jadi sebenarnya kita lebih mencari peluang. Kalau offline gara-gara PSBB, gara-gara lockdown ini, offline store tutup, semua physical semua terbatas aksesnya. Kita coba cari peluang di online gitu. Jadi harus semuanya offline. Jadi kita nih dituntut untuk lebih kreatif. Apa sih yang kita bisa lakukan untuk menambah penjualan? Mungkin pikir deh dari sisi online-nya. Bisa nggak kita kembangkan ini secara online? Seperti kalau yang saya lakukan di Kecil Sewa ini, kita mengeluarkan konsep prime property from home, itu yang istilahnya jadi demand-nya orang nyewa rumah masih ada, pemilik juga masih ada yang mau nyewakan, tapi mereka terbatas karena fisik nggak mau ketemu fisik, ya kita adakan pakai video conferencing secara akad, jadi transaksi masih bisa dilakukan. Kira-kira seperti itu sih. Tadi kalau dari Pak Erik dan juga dari Christian sudah dijelaskan di presentasinya strategi pemasaran ya. Jadi ini ada satu pertanyaan, thanks ya Pak Henry ya untuk strategi pemasarannya. Tapi ini ada pertanyaan dari Bengkulu. Oke, one question from Bengkulu. This question is for Pak Christian Sutardi from Fabelio. Pak Christian, what is your biggest challenge in forming the Fabelio from the very beginning? And how's your strategy to convince your consumers to shop online? Okay, the biggest challenges, starting it. I think it's just like with any other startup. You start with a very small team. The first issue is to hire your colleagues, to find people who believe in your, back then we were just 3 people, right? And how can you convince people who are working in safe jobs to join you? So that is, of course, that was very hard in the beginning to convince people to join you. But then, of course, you want to get traction, you want to avoid negative feedback from customers. The struggle is really just to understand that sometimes the numbers on your Excel file or on your spreadsheet turn out not to be that correct, and then you have to act and adjust. Yeah, that is that. The second question, how do we make people buy online? Okay, so what we offered as the first furniture company in Indonesia is free delivery, 2 years warranty on products. We work with all major banks for 0% cicilan. And the most unique offering that we have for customers is that they can basically buy our furniture and have 30 days money back guarantee. So basically you can buy any sofa, try it out for 28 days, call us, and on the 30th day we pick it up. So there's absolutely no risk for you to try the furniture. Yeah.
From the beginning, when you launch Fabelio, people may not really confident. What is Fabelio? If I shop through Fabelio, is it real company? Is it just like another whatever? Like when we want to buy or shop online and afraid that the goods will never be delivered. So how do you convince it? That is a good point, because so we opened the first real showroom in 2016. But from the very, very first day on, people asked, where can I see your furniture? So we invited people to our office, or we told them, oh, you live in, I don't know, in Bintaro. Then you can go to that cafe and check it out. They have our furniture. So, of course, when furniture, because it's expensive, the trust factor is very important. So even before having our first showroom, we knew that a lot of people would like to see the furniture, right? So we told them, okay, then you can just test it out. But yeah, of course, small things, right? Like you have a payday so that people trust you. Your the bank account is on a corporate name. Yeah, and then of course back then 2015 jumlah follower di Instagram, Facebook, Twitter itu juga masih penting. So that is something that we looked into for trust, and we always ask every single customer if they are okay, if they write a testimonial for us. So real feedback from real customers. Great. Wulan dari Bengkulu, semoga bisa pertanyaannya bisa terjawab dengan baik ya. Itu luar biasa poin-poinnya. Itu bisa dijadikan referensi untuk Wulan bagaimana Fabelio mulai dari awal dan bisa mendapatkan kepercayaan dari pasar. Oke, ini ada pertanyaan dari Adinda. Adinda ini kali ini untuk Kohive katanya. Selamat siang. Saat ini dikarenakan pandemi COVID-19 banyak bisnis offline yang dipaksa dan terpaksa untuk menjalankan bisnisnya secara online. Tetapi ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa dijalankan secara online. Apalagi di Indonesia belum terlalu paham dan kurang mendukung dengan sesuatu yang bersifat online katanya. Bagaimana sih Pak Erik dari Kohive mensiasati hal ini? Kemudian bagaimana cara mensiasati penurunan omset di masa pandemi? Nah, Pak Erik, silakan. Ini pertanyaan khusus buat Pak Erik. Ya, I think first of all mungkin dari pertanyaan sendiri juga kita realize bahwa kalau memang tidak bisa dipindah ke online ya bisnis offline juga tetap harus dijalankan ya. For instance di beberapa company, right? Contohnya mostly mungkin di finance departments, ya, di inside kita lah. Kita lakukan tadi pemilihan untuk work from home, which is meeting bisa dilakukan melalui online, to Zoom atau Google Hangout dan lain sebagainya. Tapi there is a process yang no choice, we have to do it offline. So I guess there's no answer to that karena in the end all business activity is combined between online and offline, right? So when possible and necessary dan memang itu masih bisa dilakukan online, I guess at the moment di kita we provide internet connection cukup bagus, gitu kan. For instance, I think there's some people asked to work from home, they cannot do the job at home karena mungkin ada internet access atau kurang convenient, so working in a co-working, they still can do the job, yet they still can do working online, mungkin connected to their own office, right? But then again, the offline thing, yeah, definitely they have to be in the workspace, kan? Dan tidak bisa di rumah. If other things that we can switch into online, at the moment, yeah, it's a solution, right? During the pandemic ini kan ada distancing, so I guess, yeah, it depend on what category of business juga mungkin tadi yang ditanyakan Mbak Wulan ya. Kalau memang contoh in the restaurants, right? Yes, we can sell it online, but chef have to cook it in the kitchen. So that's the offline part, right? They still have to do offline. You have to do it. Okay. Yes, in overall, probably that's yeah reference to your question. Probably bisa memberikan gambaran lah ya. Omsetnya turun nggak Kohive? So far kita of course dengan kondisi member tadi startup juga nggak semuanya survive, sustain. So there's living members, but there is a new member coming in. But overall, yes, it's impacted. Kita drop almost like 40% dari normal period we have back then. Again, two things, because we also closed down some of location, and some also because of the member are leaving simply because they not survive. Ada beberapa member online yang somehow they're very famous, big one, but then COVID hits them and they cannot cope with it, and then that's it.
after 5 years they're building the business, collapse begitu aja, and they're having like 100 members in our space, they just tutup aja gitu, karena ya beda-beda impact-nya ya ke tiap lokasi. Kita yang penting, but for us ya masih bisa bertahan lah. Oke, thanks Pak Erik. Pak Henry, omset turun nggak cicil sewa? Ya, kita juga kena impact, pastinya juga turun. Cuman amazingly kita punya yang mendaftar itu, yang mengajukan cicil sewa itu secara selama pandemik ini meningkat signifikan. Cuman karena kita juga harus lebih was-was dan segala macam, jadi kita harus hati-hati atas transaksi-transaksi ini. Jadi kita tetap ada penurunannya sih, Hendra. Jadi ya gitulah kira-kira. Malah lebih selektif kalau gitu cicil sewa ya. Walaupun banyak peningkatan yang namanya mau request untuk sewa ya. Tapi lebih selektif. Pengajuannya iya, kitanya lebih selektif. Nah, kalau Fabelio kan tadi dari VAB programnya successfully contributed for the sales or revenue. But in overall, Pak Christian, how many percent actually the decrease, or stable or decrease? No, in April almost 40%. Yes, drop. I see. Wow. And that's why the VAB is really contributed at the moment. That's why you're still continuing. So it helped us, but it was not able to compensate for the loss, right, on showroom. So yeah, but now everything is open again. So thankfully we had a very good August. But yeah, we are still under shock. I see. Tuh ya, untuk para partisipan di sini, don't worry. Ketika bisnis kalian mengalami penurunan, ya, jangankan yang kecil ataupun yang besar itu mengalami penurunan. Cuman ada di sini yang paling poin kita harus yang kita diambil dari para narasumber adalah bagaimana keep fighting, terus bertahan, terus melakukan inovasi-inovasi dan juga kreativitas untuk selalu bisa bertahan sehingga bisa mendapatkan revenue yang memang diharapkan di masa sulit ini. Ini ada satu pertanyaan dari Bekasi. Wah, paling jauh nih dari Bekasi. Pakai paspor? Enggak. Untuk co-hype lagi nih. Co-hype lagi, Pak Erik. Saya Irfan dari Bekasi. Saya punya mimpi bikin co-working space. Ada saran nggak buat orang yang pekerjaannya ini biasa saja, lalu dana terbatas, pengen punya usaha co-working space? Nah, Pak Erik, sarannya apa? Oke, good ya. Memang ini peluang ya. Jadi tentunya untuk berusaha usaha baru di bidang co-working ya harus punya space-nya dulu yang mungkin harus diperhitungkan juga luasannya sebesar apa, karena kita harus meng-create co-working area-nya itu, space-nya itu atraktif kan, menarik ya, dari sisi desain interior itu harus bisa dipastikan dari daya tarik tersendiri, right? Mungkin bisa pakai gunakan furniture dari Fabelio, right? Dengan desain-desain keren gitu kan di co-working space-nya, and then juga yang paling penting adalah space work-nya ini buat si penggunanya nanti customer-nya nyaman, dan juga harus memberikan fasilitas yang cukup ya, tadi internet connection, kemudian juga ada area-area yang mereka butuh privacy misalnya untuk doing a conference call atau video call atau telepon yang ada booth tertutup misalnya, atau juga siapkan basic service lah ya, dari kebersihannya, pantry supplies-nya, basic F&B lah ya, mungkin ada siapin air minum dan lain sebagainya, walaupun saat ini kita siapkan itu, however alat-alatnya bawa sendiri, kita nggak share equipment dulu ya. So trik-triknya dari sisi produknya dulu ya, seperti itu. Tapi kalau dari sisi bisnisnya ya perlu tahu juga di sekitaran tempat yang kita akan buka itu ada catchment-nya nggak sih, ada marketnya nggak, misalnya apakah dekat kafe-kafe, dekat kantoran, dekat fasilitas umum, akses transportasi mudah, so banyak hal yang memang menjadi pertimbangan bila ingin berhasil ya, seperti yang kita lakukan juga, mungkin gambaran yang lakukan pada saat kita engage dengan investor, karena kebetulan kita full operator kan, bukan sebagai owner dari coworking, tapi kita operate, punyanya landlord, so mereka tawarkan tempat, kita sama selektif juga, kita lihat lokasinya, apakah catchment-nya bagus, luasannya minimal satu space itu 1.000 meter persegi, karena kan nanti kita harus bagi-bagi kelengkapannya, fasilitas untuk fun area-nya, coworking desk-nya, sama private office dan meeting room. Nah itu ada presentasinya, jumlah-jumlahnya, sehingga secara bisnis modelingnya fantastis lah angkanya, dari sisi investasi,
capex-nya, kemudian nanti tenan yang masuknya, kalau semuanya dipakai co-working desk, ya mungkin per hari orang berapa pakai, mungkin 100.000. Berapa orang yang akan masuk kita nggak pernah tahu, karena tidak terevaluasi kan, tidak survei kan, datanya berapa sih yang pakai co-working. So have to be in a private office, itu menjadi base ininya, catchment bisnisnya dari rental dari kantornya. Cool. Bisa 60% lah kantornya, dan sisanya untuk fasilitas umum dan co-working. So itu harus diperhitungkan semuanya. Saya rasa mudah menjawab ya. Seperti itu ya. Jadi ini ada 3 narasumber di sini sebenarnya bisa jadi bikin co-working space. Nyewanya pakai cicil sewa karena murah. Itu kan bisa bukan murah tapi bisa dipakai bulanan. yang harusnya jadi capex jadi opex. Furniture-nya dari Fabelio. Dari harga berapa sih kalau Fabelio itu, Chris? What is the price range of your product? Nah, untuk kursi kantor, I think we are one of the most affordable in the whole market. Yeah, it's actually also because of COVID kan, a lot of the demand for office chair increase. So yeah, we go into that. I think dari harga 300.000 udah dapat office chair ya. Kalau dining chair yang paling bisa bikin co-working space tuh, jangan khawatir. Oke, kita waktu tinggal 5 menit lagi karena mungkin pada sibuk semua ini para bos-bos di sini. Ada satu pertanyaan untuk Pak Henry. Pak Henry, bagaimana nih sejauh ini survival klien-kliennya dari cicil sewa di saat krisis seperti sekarang? Apakah banyak dari mereka yang terpaksa tutup kantor atau putus kontrak dengan cicil sewa atau sebaliknya? Kita ada beberapa company juga yang minta relaksasi, mostly juga dari sisi kita ada divisi retail ya, divisi yang kita ada 2 divisi corporate dan divisi retail. Dari corporate kita 95% semua masih oke. Hanya beberapa yang ada juga satu startup yang lumayan besar juga namanya, dan itu suddenly close down aja begitu. Jadi kita harus tarik kembali unitnya untuk disewakan kembali. Dari sisi retail, beberapa ada yang, kalau dari sisi retail kita ada sekitar 20% dari portfolio kita juga mengajukan relaksasi. Jadi yang kita lakukan adalah mencoba kolaborasi ini dengan owner. Jadi owner ini tahu ini situasi pandemi. Jadi selama 3 bulan ini mereka request untuk restrukturisasinya, pembayarannya, sewanya. Jadi kita mengajak pemilik, yuk ini kan lagi sama-sama pandemi, tolong ya sewanya mungkin diperpanjang 3 bulan lagi karena selama 3 bulan ini mereka tidak bisa jualan PSBB, jadi mereka juga tidak bisa dapat penghasilan dan mereka juga tidak bisa bayar sewa karena PSBB ini. Nah, owner sih surprisingly supportful ya. Jadi di sini kita lihat humanity kan. Jadi orang itu pemilik juga ternyata bantu loh. Dia mengerti keadaan 3 bulan ini mereka nggak bisa jualan. Jadi mereka extend sewanya 3 bulan. Jadi yang 3 bulan ini tidak usah bayar sewanya. Kira-kira begitu, Hendra. Oh, thank you. Jadi ada flexibility dalam hal ini ya, walaupun misalnya. Ya, tapi kita melibatkan ownernya gitu. Melibatkan ownernya juga, baik. Saya yakin juga di Co-Hive juga mungkin ya ada flexibility ya Pak Erik ya untuk hal ini ya. Oke. Ya, betul. Baik, wow. Tanpa terasa 1,5 jam udah pas 1,5 jam. Ini bapak-bapak yang luar biasa sibuk. Para CEO, founder, dan juga COO. Terima kasih banget untuk waktunya yang sudah diluangkan untuk berada di tengah-tengah kita, berbagi, sharing bersama teman-teman kita yang ada di sini di acara Langkah atau dengan webinar dengan langkah extraordinary untuk bisnis di era pandemi. Keep moving like a pro even if it's pandemic. Ini adalah seri pertama dari webinar cicil sewa yang kita adakan. Berikutnya pasti kita akan adakan lagi untuk seri kedua dengan topik-topik yang inspiratif yang kita berharap bisa berbagi dalam sharing ini, bisa membuat semangat dari teman-teman kita yang join di sini dan bisa memberi suatu kontribusi yang nyata sebagai referensi agar usahanya itu tetap berjalan dengan baik, survive, dan
mudah-mudahan didoakan bisa menjadi pemenang di masa yang sulit ini. Again, terima kasih saya ucapkan Hendra Nugraha di sini selaku host ceritanya, tapi juga CEO-nya Cicil Sewa. Terima kasih banget. Thank you so much Christian Sutardi, founder of Fabilio, Bapak Erik Hirawan, CEO dari Kohype, dan juga Pak Henry Octavianus, CEO dari Cicil Sewa. Thank you so much. Thank you everyone. Thanks for your time. And we do really hope that in the next webinars we can be together again and share with our audience here. Tetap semangat. Jangan lupa ya selalu bisa beradaptasi dengan segala perubahan. Karena hanya orang yang mati saja yang tidak bisa berubah, yang tidak beradaptasi dengan segala perubahan. Ya betul Pak Henry ya. So, Betul sekali. thank you so much for everyone. Nanti pemenang dari pertanyaan terbaik akan dihubungi oleh tim Cicil Sewa. Oke, akan mendapatkan again ada dari 2.000 OVO dari Cicil Sewa, ada sofa cantik dari Fabilio, dan juga hadiah dari Kohype untuk bisa trial selama 1 bulan. Thank you so much everyone. Thank you. Stay safe, stay healthy, and tetap semangat. Thank you so much. Bye bye. Thank you. Thank you. Bye.